baru-baru ini, Evita Nursanti mengatakan saat ini penggunaan internet maupun media sosial sangat pesat, sehingga perlu jaminan perlindungan terhadap data para pengguna. Di Indonesia sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, namun masih menimbulkan kebingungan bagi seluruh kalangan masyarakat sehingga perlu menyatukan dalam satu undang-undang. Kita juga sama Menkominfo itu mendesak ya agar undang-undang ini segera dibicarakan ya kan di Komisi 1. Sekarang kan ini masih dalam proses ya kan. Anggota Komisi 1 DPR RI El Nino mengakui perkembangan teknologi dan dunia maya saat ini seperti tidak memiliki batas negara. Namun kondisi tersebut jangan membuat masyarakat Indonesia mudah terjerumus karena tidak adanya proteksi terhadap data pribadinya. Untuk itulah negara perlu hadir melindungi melalui suatu undang-undang. Kita hampir tidak memiliki medsos sendiri yang diproteksi datanya oleh kita sendiri. Kita semua menggunakan medsos yang aplikasi OTT-nya itu dibuat oleh luar negeri. Data kita ada di mereka, lebih lengkap data kita di mereka daripada data kita yang ada di kita sendiri. Fitian Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Ya, misalnya terkait hal ini, di Indonesia sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun, masih menimbulkan kebingungan bagi seluruh kalangan masyarakat, sehingga perlu menyatukan dalam satu undang-undang. Misalnya sudah kita bahas kepada Anda, apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas headline surat kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pada segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar, dan sudah ada 3 surat kabar di meja Suara Parlemen. Ini kita akan membahas terkait dengan saatnya telusuri profil kandidat. Nih kalau dari Kompas ini terkait dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang sudah mempersiapkan atau menyatakan ada 192 calon yang lolos seleksi administrasi terkait dengan pemilihan ketua KPK. Dan di Harian Tempo kita akan masih juga membahas dari KPK nih, kalau dilihat dari gambarnya ya, di sini kita gambar masih ada peluang bahwa ahli hukum meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang besar mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di
headline surat kabar, dan kita nih mempunyai juga pikiran rakyat, masih juga mungkin membahas KPK yang mesti koordinasi dengan Kejagung. Dan selengkapnya kita akan membahas di headline surat kabar, pemirsa. Ya, pemirsa, kita awali headline surat kabar dari Harian Kompas membahas saatnya telusuri profil kandidat. Panitia seleksi calon pimpinan KPK menyatakan 192 calon lolos seleksi administrasi. Masyarakat punya waktu hingga akhir Agustus guna memberikan masukan atas rekam jejak para calon. Masyarakat diminta bersama-sama menelusuri rekam jejak 192 kandidat tersebut yang dinyatakan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK lolos administrasi. Pada saat bersamaan, panitia seleksi juga diingatkan untuk peka terhadap calon-calon potensial yang mengganggu kinerja KPK. Calon yang lolos ada 3 komisioner KPK yang kembali mencalonkan diri, yakni Alexander Marwata, Basari Panjaitan, dan Laude M. Syarif. Selain itu ada Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprabdiono, serta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. Kita beralih ke Harian Tempo yang membahas masih ada peluang. Ahli hukum meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang besar mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung. Penyidikan terhadap tersangka Syamsul Nur Salim jalan terus, dan sejumlah ahli dan praktisi hukum menyatakan KPK berpeluang untuk meninjau kembali atas putusan kasasi MA yang membebaskan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN Syafruddin Temenggung. Peneliti Pusat Studi Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan ada ayat dalam KUHP yang bisa dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan PK. Dan kita beralih ke Harian Pikiran Rakyat membahas terkait dengan pencemaran Sungai Citarum. Limbah tak diolah ditemukan di Cimahi meski program Citarum Harum tengah digalakan. Ternyata masih saja ditemukan pabrik yang membuang limbah tanpa pengolahan di kota Cimahi. Pabrik tersebut diduga membuat saluran pembuangan air limbah secara tersembunyi sehingga secara kasat mata tidak langsung terlihat. Hal tersebut menjadi temuan Satuan Tugas Citarum Sektor 21 dan hasil temuan tersebut diperoleh dari hasil patroli. Pihak pabrik kedapatan membuang limbah kotoran melalui pembuangan yang tidak sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan misalnya tadi sudah kita bahas apa sih menjadi headline surat kabar, dan kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan validasi email HP seberapa urgenkah. Tentunya sesaat lagi, pemirsa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas validasi IMEI HP, seberapa pentingkah hal tersebut. Dan kita akan membahas ini, pemerintah berencana untuk menerbitkan aturan validasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI pada 17 Agustus 2019. Regulasi ini dibuat untuk mematikan peredaran ponsel ilegal atau black market yang merugikan negara dan industri dalam negeri. Dan Kementerian Perindustrian memastikan ketika aturan ini berlaku, ponsel black market yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019 tidak langsung diblokir. HP black market yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus akan mendapatkan pemutihan yang regulasinya sedang disiapkan. Kemenperin juga memastikan setelah aturan ini terbit, HP impor yang dibeli setelah tanggal 17 Agustus 2019 tidak dapat digunakan di Indonesia. Aturan IMEI terbit, HP black market akan masih bisa dipakai, namun untuk IMEI merupakan identitas ponsel yang terdiri dari 14 digit hingga 16 digit. Nomor identitas ini dikeluarkan GSM Association untuk setiap slot kartu yang dikeluarkan produsen ponsel. IMEI ini akan didaftarkan ke Kemenperin ketika sebuah ponsel hendak dijual di Indonesia. Kemenperin mengumpulkan IMEI ini dalam database dan nantinya nomor IMEI ini akan dijodohkan dengan MSI SDN atau nomor identitas SIM card. Dan MSI SDN ini berasal dari operator seluler. Jadi ketika sebuah ponsel terhubung ke jaringan, sebuah software akan memindai nomor IMEI perangkat dan mengecek keaslian ke sistem Kemenperin. Jika tidak terdaftar, koneksi jaringan akan diputus dan Kementerian Perindustrian tengah mengembangkan sistem identifikasi ponsel ilegal yang diberi nama DIBRS. Sistem ini sebagai upaya validasi database nomor identitas asli ponsel, dan upaya ini dilakukan pemerintah guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal, sehingga melindungi industri dan konsumen dari barang black market atau barang ilegal. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas terkait hal ini. Sebelum itu kita akan saksikan dulu tajuk berikut ini, pemirsa. Validasi IMEI HP seberapa urgenkah? Rencana pemerintah untuk menerapkan peraturan validasi database nomor identitas asli atau International Mobile Equipment Identity atau IMEI sebagai upaya menghentikan peredaran telepon seluler ilegal di Indonesia adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu, DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan mengkaji secara mendalam mengenai aturan tersebut dan menjamin masyarakat tidak akan menjadi pihak yang dirugikan saat aturan tersebut diimplementasikan. Di sisi lain, perlu peran Kemenperin untuk mempersiapkan secara matang sistem yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah ponsel tersebut ilegal ataupun legal, serta sarana dan prasarana penunjang sistem tersebut, agar masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan pengecekan IMEI saat regulasi tersebut diterapkan. Oleh karena itu, membutuhkan koordinasi dengan Kemendagri bersama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor elektronik, terutama ponsel, agar barang yang masuk sesuai dengan aturan yang mengatur impor barang elektronik. Kemendagri, Kemenkominfo bersama kepolisian harus aktif melakukan penyelidikan toko yang menjual ponsel ilegal, baik yang dijual secara langsung maupun secara daring atau online, serta menindak tegas para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ya, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Tadi Anda sudah menyaksikan terkait dengan tajuk utama membahas pentingkah atau seberapa urgenkah validasi IMEI di Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studio TV Parlemen, Bapak Muslim Kamil selaku pengamat dunia digital. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat? Nah, kita ini membahas terkait bagaimana validasi IMEI nih, Pak, yang akan diberlakukan setelah tanggal 17 Agustus 2019 nanti, Pak. Bapak melihatnya sebetulnya sudah urgenkah apa belum, Pak, sebetulnya terkait pasal ini, Pak? Ya, urgent atau tidak urgent, sebelum saya jawab, pahami lagi dulu ya saya permasalahannya. IMEI ini kan identifikasi yang ada di handphone yang nanti disandingkan dengan SIM card. Ya. Kalau ini diterapkan, sebenarnya kan yang diselamatkan atau diamankan ini adalah pendapatan negara di sektor pajak terkait dengan import barang ini. Yang pertama itu, yang kedua tentunya kita mendayagunakan produk lokal. Kalau produk lokal kan diproduksi di dalam negeri, pasti menyerap tenaga kerja dalam negeri, komponen lokalnya juga pasti lebih besar. Sebenarnya dua ini. Kalau dibilang urgent, ini kan inisiatif ini sudah ada dari 2017 oleh Kementerian Perindustrian. Itu gara-gara kita dapat hibah dari Qualcomm sistem namanya DIRBS. DIRBS itu di Indonesia kan jadi Sirina, Sistem Informasi Registrasi dan Identifikasi Nasional. Gunanya untuk apa? Mereka itu aplikasi menyimpan database, menyimpan IMEI yang nantinya disandingkan dengan data di GSM. Nah, ini hibah ini dari Qualcomm Amerika Serikat. Nah, semenjak 2017, sekarang udah 2019 nih, mungkin belajarnya udah cukup lah. Urgensinya balik lagi, ini kalau udah 2 tahun sudah cukup, knowledge-nya udah bisa mengoperasikan aplikasinya, kemudian pendapatan negara di sektor pajak di bidang yang mobile handphone ini melalui import dan pendayagunaan produk lokal, ya harusnya memang sudah urgent gitu. Oh ya, berarti kan kalau memang urgensi yang tadi Bapak ceritakan kisahnya dari awal 2017 mendapatkan hibah dari Qualcomm, tapi ini melihat bagaimana dari sisi para penjual dan juga customer nih, Pak, kalau kita lihat. Mereka kan juga pasti akan mungkin ada yang sedikit tidak terima dengan hal tersebut, tapi walaupun sebetulnya kalau mereka bilang barang-barang black market ini mereka bayar pajak katanya, Pak. Betul nggak sih sebetulnya? Ya, kita tegaskan dulu bahwa barang black market itu ya barang yang masuk tanpa prosedur bea cukai yang sebenarnya. Artinya dikategorikan black market karena memang tidak bayar pajak gitu loh. Kalau mereka bayar pajak, itu bayar pajak ke siapa kan gitu kan? Ya, mungkin. Nah, ini pemerintah nih, kita harus dukung. Dari 2013 sampai 2019, data 2018 kemarin itu import handphone ya sampai sekarang itu makin menurun dan jumlah produksi lokal, handphone lokal semakin naik. Kan bagus kan? Betul. Nah, makanya begitu peraturan IMEI ini nanti akan diatur oleh pemerintah, ya para produsen industri handphone di Indonesia ya kenapa nggak dari dulu gitu kan? Justru kan harusnya lebih cepat kan. Jadi impor itu mungkin lebih tersaring, dan yang ini kan beredar di Indonesia ini handphone ini kan ada satu produk lokal, misalnya 1 juta handphone. Kemudian kedua produk import, misalnya 2 juta handphone, total 3 juta. Tapi yang beredar di masyarakat ini ada 5 juta nih. Ada 2 juta yang BM tadi kan, black market. Ini kan 2 juta potensi pemasukan pajak yang hilang. Betul. Yang katanya dia customer bilang bayar pajak, entah bayar kemana, nggak masuk ke pemerintah. 2 juta ini potensi pajak hilang. Belum lagi potensi-potensi kriminalisasi kejahatan yang diakibatkan oleh ini, yaitu nanti kita detailkan ya. Kriminalisasi ya jangan serem-serem juga gitu. Iya, betul. Tapi kalau membahas tadi kan Bapak juga bilang bahwa terkait handphone tadi, sebetulnya ada nggak sih, Pak, cara lain, Pak, selain menetapkan validasi IMEI ini terkait untuk mematikan peredaran handphone ilegal sebetulnya? Ya, menurut saya, hemat saya, ini memang salah satu cara yang sangat ampuh. Kenapa? Ini kan ketika kita beli handphone itu punya IMEI. Kalau 2 SIM card, dia punya 2 IMEI. Begitu dibeli oleh customer akan masangkan GSM kan, melalui surat edaran BRTI itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Mereka mengatur bahwa
satu SIM card itu harus didaftarkan maksimal oleh berapa NIK. NIK itu KTP. Mau nggak mau kan kita harus mendaftarkan dengan data pribadi kita yang asli. Karena tokonya nggak mau dong pakai daftarin kok misalnya pakai KTP-nya, lama-lama habis dong. Betul. Ya kan? Setelah disandingkan, ini kan langsung nih, email ini langsung terrekod oleh si penduduk A gitu loh. Ya. Email ini di Departemen Perindustrian ketika dia import maupun produksi dalam negeri kan terdaftar di database. Nah, begitu ada BM yang masuk tidak melalui import, dia kan tidak terdaftar di sini, di database ini. Gampang saja. Berarti kalau begitu nanti misalnya ada customer beli BM ini, dia kan akan ngisi SIM card-nya kan? Iya. Dia menyandingkan data pribadinya. Begitu masuk ke database, emailnya nggak ada, kan langsung masuk database. Emailnya nggak ada, langsung diblok. Berarti lebih aman sebetulnya Pak ya? Lebih aman kalau mau mengamankan. Maksudnya judulnya nih, mengurangi produk black market, ya ini paling top. Berarti udah cara paling ampuh Pak, betul Pak ya? Nah, ini kita membahas keuntungan ya Pak. Tadi kan Bapak juga sudah membahas keuntungan bagi produsen di Indonesia, produsen handphone terutama. Nah, keuntungannya. Nah, kita juga akan membahas bagaimana sebetulnya keuntungan yang dapat dari masyarakat terkait dengan pemberlakuan aturan ini Pak. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas lagi terkait masalah ini. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Dede Ramadan dan juga narasumber kita Bapak Muslim Kamil selaku pengamat digital. Kita akan membahas terkait keuntungan lain nih Pak yang diperoleh masyarakat terkait dengan pemberlakuan dari validasi IMEI tadi. Sebetulnya apa sih Pak yang didapatkan oleh masyarakat? Ya, dalam hal ini sekali lagi yang diuntungkan sebenarnya pemerintah. Pendapatan di sektor pajak untuk import itu ya meningkat pastinya. Customer atau pelanggan, user, dia tidak serta-merta secara langsung menerima dampaknya ya. Justru malah akan semakin hati-hati kalau beli produk black market kan. Terutama yang memang doyan beli black market gitu kan. Customer tidak diuntungkan secara langsung. Tapi jika nanti peraturannya diberlakukan, tentu ada dampak ekonomis lainnya yang saya mungkin kacamata ekonomi ya. Nanti penyerapan tenaga kerja lebih banyak jika produk lokal semakin ditingkatkan ya kan. Kemudian barang-barang yang kalau
BM itu kan siapa yang bisa garansi, tapi kalau barangnya resmi garansinya aman. Betul. Balik lagi perlindungan konsumen terkait dengan garansi barang yang dia beli lebih aman. Lebih aman belanjanya Pak ya. Nah, kalau membahas tadi kan keuntungannya sudah pasti yang langsung dirasakan oleh pemerintah terkait dengan penerimaan pajak. Nah, kalau black market kita bahas, jadi kan black market itu suatu tindak kriminal Pak, kejahatan. Betul. Nah, dengan diberlakukannya aturan tersebut bisa nggak sih memperkecil tindak kejahatan di Indonesia? Sebenarnya kalau menyambung dengan kekhawatiran kita terkait dengan penyadapan gitu ya. Kalau email itu kan orang asumsinya tuh wah ini disadap nih. Kemudian penggunaan data-data, penyalahgunaan data-data pribadi. Itu sama sekali tidak berhubungan. Saya katakan tidak terjadi. Jadi peraturan terkait dengan pendataan email ini itu simply hanya mendata. Memasukkan data-data email yang resmi ke dalam database pemerintah. Nanti di servernya di Kementerian Perindustrian ya. Kemudian dijodohkan dengan data GSM yang masuk. Hanya simply itu saja. Tidak ada aksi kriminal yang mungkin bisa disebabkan dengan pendataan email ini. Tidak ada tindak-tindak kriminalitas yang berpotensi dilakukan oleh pelaku kejahatan akibat adanya email yang masuk ke database ini. Berarti kalau seandainya ini nanti benar-benar diterapkan setelah 17 Agustus, berarti seharusnya masyarakat bisa lebih aman dalam belanja Pak ya? Harusnya aman. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada sadap-sadap. Ini cuma masukin data email ke database kok. Terus dijodohkan dengan data GSM. Kalau sadap lain lagi tuh, nanti ada device-nya lagi itu nggak diatur di sini. Karena memang yang ditakutkan masyarakat adalah data diri mereka akhirnya terungkap. Betul. Karena akhirnya kemarin sudah sempat mendapatkan barang dari Amerika, Qualcomm ya Pak ya, kalau nggak salah tadi tersebut. Dan semoga ini nantinya ketika diterapkan oleh pemerintah nantinya bisa walaupun tidak secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat, dari pendapatan pajak juga ini bisa memberikan manfaat Pak ya nanti ke depannya untuk masyarakat. Pak, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami Pak. Terima kasih. Sehat terus Pak ya. Terima kasih banyak loh Pak. Dan pemirsa tadi sudah kita bahas kepada Anda bersama dengan narasumber kita Bapak Muslim Kamil dari Pengamat Dunia Digital, dan berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan atas nama kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan.
your trust in